Baik, selamat pagi Pak Asep dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kedudukan media dalam hukum internasional. Di sini ada saya, Trifonari Kumahu, dengan NIM 15111828. Saya Maulana Diki Farhansyah dengan NIM 151180089. Saya Arhama Nur Ikhtiar dengan NIM 151190137. Saya Bagas Rifki Hardono, NIM 1519 0109. Ya, baik. Di saat ini kami akan memulai presentasi kami yang akan dibuka oleh Diki. Kepada Diki dipersilakan. Oke, next. Nah, saya akan membahas dulu tentang transnasionalisme dan media itu sendiri. Nah, jika kita melihat dalam pengertian transnasionalisme yang membahas tentang aktor non-negara, ada 2 poin yang saya highlight di sini. Aktor non-negara dapat mempengaruhi sistem politik internasional dan nasional itu sendiri, serta aktor non-negara mampu mengubah fenomena sosial menjadi isu internasional melalui advokasi yang dilakukan oleh aktor non-negara itu sendiri. Seperti itu. Dan jika kita melihat ke dalam pembahasan media, media merupakan salah satu bagian dari aktor non-negara itu sendiri, serta media memiliki peran dalam menginformasikan sebuah peristiwa atau politik serta konflik. Seperti itu. Dan media cenderung menciptakan dunia ke dalam bentuk yang ingin mereka maknai. Seperti itu ya, sehingga media dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pembuat kebijakan. Seperti itu. Hal itu terjadi karena peran dan aktivitas yang dilakukan oleh media itu sendiri. Nah, ketika kita memasuki pembahasan dalam hal media dan kedudukannya dalam hukum internasional, tentunya kita akan bertanya-tanya, seperti apa sih sebenarnya kedudukan media dalam hukum internasional itu sendiri? Seperti itu. Nah, jika kita pergi ke penjelasan tentang hukum internasional, hukum itu pada dasarnya dapat ditemukan dalam sifat alamiah dan state persons yang memiliki kaitan antara individu dan negara seperti itu. Nah, hal tersebut kemudian diketahui sebagai natural law theory atau teori hukum alam seperti itu. Lalu, hukum internasional itu bersifat mengikat negara-negara karena adanya suatu kehendak bersama negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional. Nah, selanjutnya disebut sebagai Commonwealth Theory seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara dan kesederajatan ini antar negara merupakan suatu konsep yang diakui dan kedaulatan negara dan kesederajatan ini menjadi dasar bekerjanya suatu sistem internasional. Jadi hukum internasional secara tradisional ini mengakui bahwa negara ini merupakan entitas yang merdeka dan juga berdaulat. Kedaulatan dan kesederajatan negara ini merupakan atribut yang melekat pada suatu negara yang merdeka, dan selanjutnya ini berlaku sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa media ini merupakan salah satu bagian dari aktor non-negara yang bertugas bukan hanya mengkomunikasikan kebijakan luar negeri dan implikasinya, tetapi media juga berfungsi untuk menumbangkan kebijakan-kebijakan luar negeri dengan menentang lembaga internasional untuk bereaksi. Media sebagai aktor non-negara juga berperan
untuk mengisi kesenjangan komunikatif dalam suatu proses hukum internasional. Selain itu, media juga berpartisipasi dalam setiap tahapan-tahapan proses hukum internasional seperti pembuatan undang-undang maupun kodifikasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Baik. saya akan melanjutkan. Ya, silakan. Media dalam hubungan internasional ini hadir sebagai aktor non-negara yang mampu mengarahkan kekuasaan melalui representasi penguatan dalam penyampaian berita dan kemungkinan untuk menantang narasi dari konflik atau intervensi tertentu dalam menyoroti satu permasalahan. Dan juga media ini merupakan tempat atau satu ruang yang dapat merubah massa secara massal dan meluas. Akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya. Sekarang media dalam hukum internasional. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam teori realis, kebijakan dibuat di tingkat elit sehingga pembuatan kebijakan memiliki sedikit minat terhadap perspektif publik atau media. Di sini kita bisa bedakan di mana media seperti di negara-negara seperti Rusia atau Cina itu lebih berfokus pada bagaimana negara mereka berkembang dan mempertontonkan bagaimana negara mereka itu baik-baik saja. Seperti bisa kita tahu bahwa channel-channel di wilayah mereka lebih berfokus pada negara mereka sendiri daripada berfokus di negara luar. Proses pembuatan kebijakan dalam tingkat internasional dipengaruhi oleh penyebaran informasi dan publikasi yang dilakukan oleh media sebagai bagian dan peran dari aktor non-negara. Di sini media yang berada di negara-negara seperti Cina dan Rusia lebih berfokus pada bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka merupakan negara yang kuat. Di satu sisi dia menyembunyikan beberapa hal lain tanpa harus mempublikasikannya kepada negara-negara di luar sana. Dan negara-negara yang di luar itu, mereka lebih berfokus pada penyebaran informasi secara terang-terangan dan terbuka. Dalam kasus bencana atau konflik kemanusiaan, peran media ditujukan untuk memperhatikan penderitaan manusia dengan maksud mendorong publik dan pembuatan kebijakan untuk menyerukan perubahan. Ya, selanjutnya, yaitu contoh yang dapat saya ambil yaitu dari konflik Darfur, di mana konflik Darfur ini terjadi pada tahun 2003. Ini cukup menarik karena merupakan nasional yang di mana konflik Darfur ini sudah terjadi di Sudan sejak tahun 2001, yang di mana konflik ini sebenarnya lebih ke arah masalah rezim Al-Bashir, yang di mana akhirnya pelan-pelan diangkat oleh media, yaitu diliput oleh media Qatar, Inggris, dan Arab Al Jazeera. Di sini pun UN juga akhirnya mulai memandang bahwa ini merupakan secara besar-besaran di mana rakyat Sudan harus mendapatkan haknya, di mana kemerdekaan wilayah mereka harus diperhatikan dan kemerdekaan sebagai manusia memang harus diperhatikan. Dan peran media di sini sangat berperan penting, di mana atensi masyarakat yang hingga sampai berfokus pada masyarakat internasional yang akhirnya membuat Sudan ini terbebas dari rezim yang bisa kita katakan kejam seperti itu. Ya, selanjutnya bisa diakhiri. Dari semua yang dapat kita simpulkan, media ini merupakan aktor non-negara, dan serta berusaha menunjukkan peran media dalam arena hubungan internasional, khususnya dalam kerangka teori kritis hubungan internasional. Serta itu, media memiliki fungsi yang dimana menjadikan salah satu sumber informasi utama bagi publik tentang isu-isu dalam hubungan internasional. Dan dengan demikian berfungsi untuk menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa dan menarik perhatian publik pada kejadian-kejadian tertentu untuk memicu dan melancarkan debat yang terbuka. Media sebagai aktor non-negara ini secara tidak langsung mampu untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan suatu negara dan bahkan mempengaruhi proses terbentuknya suatu hukum internasional itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa media ini bukan
bagian dari hukum internasional, namun secara tidak langsung mereka berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum internasional melalui perannya sebagai aktor negara serta fungsinya sendiri sebagai media itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, mohon dipertanyakan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.